Jelajah sejarah Cabin Adventure kali ini, kita akan beradventure ke pedalaman pegunungan Andes sebelah utara kota Cusco di negara Peru, tersimpan kota kuno mahakarya peradaban kerajaan Inca, Machu Picchu. Sebuah situs yang menjadi keajaiban dunia dan situs warisan dunia UNESCO, serta dikunjungi tidak kurang dari 1 juta wisatawan per tahunnya. Yuk kita langsung gaskan. Sejarah kota Machu Picchu. Nah guys, diapit oleh 2 gunung Huayna Picchu di utara dan Machu Picchu di selatan, dan didirikan oleh Raja Kerajaan Inca, Pachacuti Inca Yupanqui sekitar tahun 1450, serta sanggup menampung 1.000 penduduk pada puncaknya dan termasuk situs suci bagi Kerajaan Inca. Machu Picchu berarti Bukit Tua. Sejarah kota ini juga masih menjadi misteri ya guys ya, karena masih banyak artefak yang belum teridentifikasi setelah menghilang di tengah hutan rimba pegunungan Andes, yang bahkan penjajah Spanyol pun belum pernah tuh menginjakkan kakinya di Machu Picchu. Kota ini ditemukan kembali oleh penjelajah Hiram Bingham pada tahun 1911 Masehi, dan kota ini diklaim sebagai ibu kota terakhir suku Inca. Fungsi kota Machu Picchu. Nah guys, lalu kenapa ya Raja Pachacuti Inca Yupanqui repot-repot tuh bangun kota di tengah hutan rimba pegunungan pula, yang notabene waktu itu susah banget diakses sampai hari ini. Demikian ini karena sang raja ingin mendirikan sebuah kota untuk pusat keagamaan, di mana kota tersebut juga bisa berfungsi sebagai benteng pertahanan apabila ibu kota kerajaan Inca jatuh. Fungsi kota ini memang masih debatable, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa fungsi kota ini adalah untuk pusat keagamaan, termasuk benteng pertahanan. Wah, paket komplit ya guys. Bagian-bagian kota dan arsitektur Machu Picchu nih. Ya, kota Machu Picchu ternyata seperti kota pada umumnya nih, mempunyai jalan-jalan, bangunan, keagamaan, parit, sampai menara. Machu Picchu mencakup area seluas 35.592 hektar, salah satu situs arkeologi terbesar di dunia. Menurut pengukuran, panjangnya sih sekitar 530 meter dan lebarnya 200 meter. Bangunan kekaisaran Inca di kota ini biasanya berbentuk bangunan persegi panjang yang dikelompokkan menjadi 3. Bangunan disusun mengelilingi halaman atau teras berbuka, ya, dan berdinding. Dan ini merupakan susunan bangunan Inca yang paling umum nih. Struktur bangunan seperti itu disebut sebagai kanca dan berfungsi sebagai gedung administrasi, bengkel, kuil, akomodasi atau campuran dari semuanya. Bangunan yang sangat besar dikenal sebagai kalanka dan biasanya memiliki beberapa pintu dan menghadap ke ruang terbuka yang luas. Berbentuk trapesium, mungkin digunakan untuk pertempuran publik dan sebagai akomodasi bagi perwakilan pemerintahan Inca. Istana dibangun dengan batu yang lebih halus dan seringkali diberi tembok untuk membatasi akses dan pandangan para tokoh kerajaan. Kolka atau kolka adalah gudang yang sering dibangun berkelompok atau blok. Mereka bisa tuh berbentuk sebuah bulat atau persegi panjang, tetapi hanya punya 1 ruangan. Bagian punggung bukit dibuat menjadi dataran tinggi untuk dibangun dan lereng dibuat bertingkat menggunakan benteng batu agar konstruksi menyatu secara estetis dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, bentuk batu keramat yang meniru salah satu puncak gunung di belakangnya, juga jendela dan pintu sengaja diposisikan untuk menangkap pemandangan terbaik pegunungan sekitarnya. Bahan batu bahan yang dihormati oleh suku Inca. Batu bahkan dianggap sebagai benda hidup dan dalam bahasa Inca atau Quechua, kata itu diterjemahkan sebagai mulai. Batu diukir dengan sangat hati-hati menjadi alat pengamatan astronomi dan dijadikan penghubung nyata antara bumi dan langit. Situs Machu Picchu terdiri dari 2 area berbeda. Yang pertama adalah kompleks pusat bangunan padat yang disusun mengelilingi alun-alun, dan yang kedua adalah serangkaian teras barat. Dengan ukiran khas suku Inca, bangunan-bangunan berbahan granit yang digali secara lokal dan dipotong dengan sangat presisi. Dengan pola tidak beraturan justru menciptakan efek estetika dan membuat strukturnya tahan terhadap gempa. Menara berbentuk D yang dikenal sebagai Torreon adalah struktur bangunan yang paling mengesankan.
Bangunan ini untuk mensuplai air disuplai ke lokasi melalui 14 mata air alami yang airnya dikumpulkan dan ditempatkan kembali melalui 16 saluran batu potong. Ada juga bangunan menarik lainnya yang tangga batu yang mengarah dari Machu Picchu hingga ke tempat peristirahatan atau peristirahatan kecil Huayna Picchu yang berarti Bukit Muda. Machu Picchu ditinggalkan penduduknya. Nah, teori yang paling populer sih mengapa kota ini ditinggalkan adalah adanya wabah cacar yang dibawa oleh penjajah Spanyol tuh. Wabah ini sengaja dibawa penjajah Spanyol untuk menghancurkan peradaban kerajaan Inca. Tetapi teori ini lemah sih karena Machu Picchu tidak terdapat kuburan atau makam. Ada juga teori berkurangnya air, ini juga penting mengingat kota ini juga ditemukan lahan pertanian termasuk teori yang berpindahnya penduduk karena letak kota yang terisolasi. Nah, Sobat Kevin, Rahayu punya sebuah tips untuk berwisata ke situs kota Machu Picchu. Nah, ini guys tips buat kalian yang ingin berwisata ke Machu Picchu. Jangan lupa jaga sopan santun ya, karena di sana kita bisa mewakili bangsa kita, Indonesia. Ya, yang pertama adalah pesan tiket terlebih dahulu. Ini yang urgent sih guys. Dengan tingkat kunjungan mencapai 1 juta wisatawan per tahun, gak heran terkadang tiket terjual habis 2 bulan sebelumnya. Yang kedua, hafalkan rute jalan kaki. Ada beberapa trek yang berbeda di Machu Picchu. Sejak pandemi COVID-19, Machu Picchu telah dibagi menjadi beberapa sirkuit pejalan kaki. Hal ini untuk mencegah terlalu banyak orang berada dalam satu area ya. Sirkuit 1 dan 2 berada di teras atas, sedangkan sirkuit 3 dan 4 berada di teras bawah. Sirkuit 2 dianggap sebagai yang terbaik karena memungkinkan akses ke sebagian besar reruntuhan. Kamu bisa mendapatkan tuh foto klasik Machu Picchu dan sirkuit 1 dan 2. Yang ketiga, pilih jam berkunjung yang sesuai. Machu Picchu menerima sekitar 2.500 pengunjung setiap hari. Kalian harus siap-siap sih untuk ngantri di halte bus dan gerbang masuknya. Nah, waktu terbaik untuk mengunjungi Machu Picchu adalah di pagi hari guys. Saat pesan, usahakan untuk mendapatkan tiket masuk paling awal, yaitu jam 6 pagi. Dan sebaiknya bangun sebelum matahari terbit agar menjadi orang pertama yang masuk ke Machu Picchu. Yang keempat, pilih bulan yang sesuai. Ini juga penting guys. Kalian tentu nggak mau dong hujan-hujanan dan nggak dapet view yang indah kan? Waktu terbaik untuk mendaki di Peru adalah saat musim kemarau, yaitu Juni hingga September. Bulan-bulan di bulan Mei dan Oktober juga merupakan kondisi cuaca yang baik. Pada bulan-bulan ini ya kamu harus bisa menghindari ya puncak musim turis. Yang kelima, persiapan fisik, mental, logistik yang cukup tentunya. Beradventure ke Machu Picchu bukan sekedar wisata santai biasa, tetapi kombinasi wisata sejarah dan sport. Medan berjalan kaki serta hutan adalah kondisi yang harus kalian pertimbangkan untuk mempersiapkan fisik, mental, dan logistik yang sesuai. Oke guys, itu tadi jelajah sejarah kita ke Machu Picchu. Nah, buat kalian nih yang ingin trip ke sana, jangan lupa ajak dong Kevin Adventure. Hehe. Salam Kabin, salam Rahayu.